Kami bersyukur Tuhan Yesus, biar keajaiban Tuhan itu selalu ada dalam hidup kami. Hari ini tangan-Mu menyertai hidup kami. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu. Haleluya. Sebab Engkau ajaib, Engkau setia. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami bersyukur padamu. Haleluya.
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali di hari yang baru ini. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita buka dalam Lukas 24. Kita baca dari ayat yang ke-13 dulu. Ya, kita akan baca sampai nanti ayat yang ke-16 terlebih dahulu. Lukas 24 ayat 13 mulai. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 17, kita tambah lagi. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari ini belakangan ini? 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Ayatnya sebetulnya masih panjang. Saudara bisa teruskan baca sampai ayat yang terakhir, ya, itu sampai ayat yang ke-53, ya, merupakan pasal yang terakhir, dan kitab Lukas, dari kitab Lukas, ini pasal yang terakhir. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya Lukas 24 ini perikopnya he is risen, dia bangkit. Tapi saya ingin kita menggarisbawahi peristiwa yang terjadi di jalan menuju Emmaus ini. Ya, di situ ada murid Yesus yang sedang pergi ke Emmaus. Jaraknya kira-kira kurang lebih 60 stadia. Kalau di ukuran zaman dulu, kalau sekarang 7 mil ya kurang lebih hampir 10, 11, 12 kilometer. Ya, untuk jalan kaki itu lumayan, butuh waktu. Ya, dan kemudian ketika mereka bercakap-cakap, berbicara segala sesuatu, datang Yesus mendekati mereka. Lalu Yesus berjalan bersama dengan mereka. Tapi ayat 16 di sini kita lihat, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, kita mau bicara ayat 16 ini. Di sini Lukas mengatakan bahwa mata dari 2 murid Yesus ini, ya, seperti ada yang menahan. Ya.
seperti ada yang menahan sehingga tidak bisa mengenali Yesus. Ya. Nanti saudara bisa baca di ayat 31 dari pasal yang sama, bahwa akhirnya mata murid-muridnya completely opened, terbuka, tercelik, terbuka mata mereka. Namun pada saat ini mata mereka belum terbuka, tertahan. Nah, alasannya bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Nah, kita mau belajar. Ya. Kalau saudara juga nanti mau buka dalam Markus 16 ayat 12, dikatakan di Markus 16 ayat 12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Nah, ini penjelasannya dalam bahasa Yunani adalah morphe atau different form, bentuk yang berbeda. Ya, seperti kalau kita lihat Markus 16 lagi, ayat yang ke-9. Setelah Yesus bangkit, ya, pada hari pertama di minggu itu, ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, ini bentuknya berbeda lagi. Ya. Pada saat itu digambarkan bahwa Yesus saat itu selama 40 hari kan menampakkan diri. Dan pada saat berjumpa dengan 2 murid yang menuju ke Emmaus ini, penampilan Yesus saat itu tidak seperti Yesus, tetapi seperti seseorang yang sedang traveling, perjalanan, ya, sesama pengembara, sesama orang yang sedang berjalan, ya. Jadi karena Yesus sudah bukan lagi terkungkung dalam bentuk natural manusia, dia sudah bentuk, ya, spiritual form, ya. Jadi dia bisa mengambil human form, temporary human form, sehingga menyerupai atau ya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, jadi di sini yang kita mau pelajari adalah dalam kasus ini, ketika 2 murid ini berjalan, Yesus saat itu pasti tampilnya seperti seorang traveler yang lain, seperti seseorang yang memang sedang dalam perjalanan. Tapi sebetulnya, ya, harusnya murid-muridnya bisa mengenali Yesus kalau mata mereka tidak seperti ada selubung, seperti ada yang menghalangi. Ya. Harusnya bisa dikenali walaupun pakaiannya seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Ya. Buktinya di ayat 31 kalau nanti saudara baca, secara instan langsung dia kenal, loh ini Yesus. Coba kita lihat ayat 31, Lukas pasal 24. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, di sini kita belajar saudara. Ini merupakan sebuah pertanyaan ya yang sebetulnya mungkin saudara nggak pernah meneliti, tapi saudara pasti tanya apa yang menahan mereka. Apakah dengan sengaja mata mereka itu ditahan? Ya, kalau dilihat dari bahasa Yunaninya, memang ada beberapa kemungkinan, ya saudara. Yang pertama bisa jadi bentuk ablatif, ya. Bisa jadi ekspresinya itu yang pertama mengekspresikan purpose, tujuan, supaya mereka nggak mengenal dia. Yang pertama. Yang kedua, mengekspresikan result atau hasil, supaya mereka saat itu tidak kenal dia. Atau ada bentuk ablatif seperti yang saya sampaikan tadi. Ditahan dari mengenali dia. Ya. Nah, tapi kemungkinan besar yang mencerminkan ayat ini 16 itu yang bentuk result, menghasilkan result. Jadi memang mata mereka itu seperti ada yang menahan supaya tidak mengenali Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus yang menahan
atau Allah sendiri yang menahan mata murid-murid ini sehingga tidak bisa mengenali Yesus. Nah, kalau Yesus sendiri yang menahan mata mereka, ngapain Yesus ngetes mereka dengan ayat 17 berkata, kalian ngomongkan apa? Gitu ya, sederhananya. Dan ayat 18 mengatakan Kleopas itu berhenti dan menjawab mereka tanpa mengenali bahwa itu Yesus. Ya. Terus dia cerita panjang ayat 19, 20, 21, 22, 23, 24 terus. Ayat 25 coba kita lihat. Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Kemudian ayat 27 saudara baca, Yesus menjelaskan panjang lebar sampai ayat 28 mereka masuk kampung. Nah, dan kemudian di ayat 28 dijelaskan Yesus sepertinya tidak akan singgah di sana tapi akan meneruskan perjalanan. Tapi di ayat 29 ya, Yesus didesak, ayolah tinggal bersama kami sebentar, ini sudah mau malam. Matahari hampir terbenam. Ayat 30 waktu Yesus duduk, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan roti dan memberikan pada mereka. Saat peristiwa itu terjadi, mata mereka tercelik. Saudara, memang penjelasannya ini panjang lebar. Namun titik berat saya adalah di ayat 16. Apa yang bisa menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus? Apa yang bisa membuat mata mereka itu sampai tertahan? Mata mereka yang tertahan itu result dari apa? Ya. Ternyata resultnya, hasil dari apa mata yang tertahan itu? Dibuka sendiri oleh murid-muridnya. Dari ayat 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ternyata mereka putus harapan dan kehilangan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan itu yang tidak bisa membuat mereka melihat Yesus. Padahal Yesus ada di samping mereka saat itu. Saya percaya Yesus tidak akan dengan sengaja membuat suaranya dirubah sehingga tidak bisa dikenali. Ya. Formnya dikatakan form sebagai seorang traveler. Ya. Sama-sama traveler. Bertanya juga memancing supaya bisa melihat siapa yang tanya ini. Tapi mereka begitu dibutakan oleh keheranan mereka, ketidakpercayaan mereka. Ya, memang kita bisa memaklumi bahwa murid-murid Yesus saat itu seperti diombang-ambingkan ke sana kemari. Yesus mati, tidak ada harapan. Katanya dikuburkan, dijaga dengan baik. Kuburnya kok kosong, jangan-jangan ada yang mencuri. Ada malaikat yang bilang, dia sudah hidup, terus hidup kemana? Seperti gak ada harapan. Seperti ada harapan, tidak ada harapan. Ada harapan, tidak ada harapan. Ada harapan, kemudian tidak ada harapan. Maka hal-hal seperti itu yang membuat iman mereka tumpul. Mereka punya iman, tapi iman mereka tumpul. Sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus bersama dengan mereka. Saya percaya kalau Roh Kudus mengizinkan saudara mendengar ini pagi hari ini merupakan koreksi bagi saudara dan saya. Kita boleh adalah murid Yesus, tapi murid Yesus pun imannya bisa tumpul karena bukan tidak percaya, tapi karena sudah tossed in waves, sudah diombang-ambingkan
Percaya, enggak percaya, percaya, enggak percaya. Percaya hasilnya apa? Enggak percaya kok enggak ada perubahan. Enggak percaya kok katanya harus percaya. Tapi kalau percaya kok enggak ada hasil. Dan seterusnya. Sampai dia mengeluarkan argumen ke mayatnya enggak ketemu. Katanya ia sudah hidup. Kuburnya memang kosong. Dulu kami dijanjikan, kami berharap bahwa dia membebaskan bangsa Israel. Tapi harapan kami sudah sirna karena dia mati. Dan seterusnya. Ya kita tidak bisa menyalahkan mereka karena kita pun juga kadang-kadang seperti mereka. Bahkan mungkin saat ini kita seperti mereka. Yang imannya diombang-ambingkan. Bahkan kalau mau berdoa percaya mungkin saudara sambil memetik bunga begitu ya. Saudara ambil percaya atau tidak percaya. Hari ini enaknya percaya enggak ya? Hari ini kira-kira Yesus mendengar saya enggak ya? Atau saya didiamkan oleh Yesus? Jangan sampai nanti Yesus berkata seperti ayat yang ke-25. Hei kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu. Oh, ini teguran yang sangat keras. Teguran yang sangat keras. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, oh dullards. Dullards, tumpul. Dull, tumpul. Dan slow of heart, hati yang lamban. Yesus mulai berbicara dengan nada yang tegas. Nada yang mengagetkan. Nada yang dipenuhi dengan otoritas dan kuasa. Walaupun belum dikenali oleh mereka saat itu ya. Tapi Yesus berbicara dengan nada yang tegas. Harusnya dua orang yang mengklaim murid Yesus ini tahu scriptures, tahu Alkitab dengan benar. Tapi karena saat itu ada spirit tumpul yang dull dan hati yang lamban, hati yang tidak bisa merespon dengan cepat, maka mereka tidak bisa melihat bahwa yang di samping mereka, pengharapan mereka itu ada bersama dengan mereka. Bahwa harapan mereka enggak hilang. Bahwa harapan mereka itu ada. Pagi hari ini saudara, mungkin kita merasa begitu. Ya sudah, kayaknya enggak ada harapan. Atau saudara pernah mengalami seperti itu. Atau puji Tuhan kalau saudara juga belum pernah mengalami seperti itu. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan dan menasihatkan kita. Jangan sampai karena keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan sampai kalau seakan-akan doa kita itu belum terjawab. Kemudian iman kita jadi tumpul. Hati kita jadi lamban. Sehingga ketika kita berpikir bukan cuma dengan logika tapi kita berusaha beriman. Iman kita tumpul. Hati kita lamban. Saya berdoa. Biar ayat yang kita baca pagi hari ini. Dengan otoritas dari tempat maha tinggi. Yesus akan berbicara pada hati saudara. Dia akan berbicara dengan otoritas dan kuasa. Sehingga iman yang tumpul dan hati yang lamban. Sehingga kita tidak bisa percaya. Dan itu menghambat kita untuk fulfilling divine destiny. Itu bisa dihancurkan dalam nama Yesus. Sehingga kita tidak lagi lamban. Hati kita tidak lamban. Iman kita tidak tumpul. Tapi kita bisa melihat, oh ada Yesus. Saya berdoa ayat 31 saat ini juga terjadi dalam hidup saudara. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Dan ketika tugasnya Yesus untuk menajamkan iman mereka dan membuat hati mereka cepat tanggap. Sudah selesai. Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. That's Jesus. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, Yesus gak akan malah menjauh dari Anda.
Justru Yesus dekat dengan orang yang sedang remuk hati. Orang yang sedang kecewa, orang yang sedang berat hati. Justru itu Yesus dekat dengan Anda. Ayo buka hati. Buka hati, izinkan dia berkata-kata kepada Anda. Izinkan otoritasnya. Dia suarakan pada hati Anda dan iman Anda. Sehingga kita tidak menjadi semakin lemah. Tapi kita tersadar seketika. Oh iya ya, masih ada Yesus. Loh, itu ternyata Yesus. Sehingga kita tidak lagi tersesat, kita tidak kehilangan arah. Dan kita tahu ada harapan dalam Dia. Sehingga kita bisa fulfilling our divine destiny. Saya yakin tema tahun ini memang bukan sesuatu yang semudah itu untuk dipahami. Tapi saya percaya kita semua punya divine destiny yang harus kita genapi, yang harus kita lihat penggenapannya. Oleh karena itu saya hari ini tidak mau bilang tetap percaya, tetap beriman, tapi hari ini lebih spesifik. Biar iman kita tidak tumpul dan hati kita tidak lamban. Sehingga kita tahu bahwa Yesus itu akan pakai any human form. Dia akan pakai bentuk apapun, cara apapun untuk bisa membuat kita tersadar bahwa masih ada pengharapan. Tidak ada kata terlambat. Dan Dia selalu menyertai kita. Dan kalau saudara baca terus turun menerus, kita turun ke ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah, yang lucu murid-murid menyangka ini hantu. Padahal hantu itu tidak ada, yang ada iblis yang mengintimidasi. Ya. Seringkali kita kaget, loh apa ini? Wah jangan-jangan ini iblis dan sebagainya. Ya, karena memang sesuatu yang gak kita prediksi, sesuatu yang gak bisa kita perhitungkan, kadang-kadang justru membuat kita terkejut dan takut. Tapi ketahuilah, itu cara kerja Yesus. Kalau Dia melihat ada sesuatu yang tidak beres, Dia akan turun tangan. Camkan ini saudara. Kalau Dia melihat ada sesuatu yang belum beres dengan hidup kita, Tuhan akan turun tangan. Dia akan mendampingi kita karena Dia mengasihi kita. Dia ingin supaya kita semua fulfill our divine destiny. Jadi minta pada Tuhan supaya iman kita tidak tumpul dan hati kita tidak lamban. Dan kita semua bisa melihat ada Yesus yang mengerti, yang menyertai dan memberikan jalan keluar. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, bersyukur untuk kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman kami tidak tumpul dan hati kami tidak lamban dalam percaya dan dalam menangkap setiap kebenaran firman. Dan apapun yang Roh Kudus tuntunkan pada kami terima dan kami jalan dengan iman yang tidak tumpul. Terima kasih biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus beserta saudara sekalian.